Di parkiran restoran mewah itu, tawa menghina memecah kesunyian. Arga? Serius lo bawa Lamborghini? Pinjam dari showroom mana? Mata-mata tajam menatapnya sinis, seolah lelaki dengan masa lalu di gubuk reot itu tak layak menginjak lantai marmer restoran elit. Darahnya mengalir panas, tapi bibirnya tetap diam. Ia datang bukan untuk menjelaskan, tapi untuk membungkam. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Angin sore menyapa pelan ketika sebuah mobil sport berwarna orange menyusuri jalan menuju pusat kota. Suaranya mengaum mencuri perhatian siapa saja yang berada di sekitarnya. Lamborghini Aventador itu berbelok masuk halaman parkir sebuah restoran paling terkenal di kota, tempat acara reuni SMA diadakan malam itu. Seseorang turun dari dalam mobil dengan langkah tenang. Jas hitam pas badan, sepatu mengkilap, dan senyum tipis menghiasi wajah pria berusia 30 tahun itu. Namanya Arga. Dulu ia dikenal sebagai siswa miskin yang selalu menumpang hidup di rumah neneknya di pinggiran kota. Kini, ia berdiri tegak di depan mobil supercar, tampak tak tergoyahkan. Namun tak lama setelah ia keluar dari mobil, terdengar tawa merendahkan dari sekelompok pria yang berdiri di dekat mobil-mobil mewah lainnya. Itu siapa yang bawa Lamborghini? Pinjam dari showroom ya? Ujar Doni sambil menoleh ke arah Kevin dan Andre. Arga. Kevin menyipitkan mata. Gila, si miskin Arga bawa mobil beginian? Sewa kali, buat gaya doang. Tawa meledak. Mereka mendekat ke Arga yang sedang menutup pintu mobilnya. Bro, ini beneran mobil lo? Wah, jangan-jangan menang undian, kata Andre sambil menyenggol bahu Doni. Arga menatap mereka dengan tenang. Tak sepatah kata pun ia ucapkan. Ia hanya menundukkan kepala sedikit dan melangkah masuk ke dalam restoran. Tatapannya lurus ke depan, seolah sudah terbiasa dengan pandangan sinis seperti itu. Kevin berdecak, yakin deh itu mobil bukan punya dia. Dulu aja dia tinggal di gubuk reot. Masa sekarang bawa Lamborghini? Mereka tertawa lagi, lalu menyusul masuk ke restoran. Tapi di dalam hati mereka mulai bertanya-tanya. Benarkah Arga sudah berubah? Atau hanya sedang berpura-pura? Di dalam restoran, interior bergaya klasik modern memanjakan mata. Lampu kristal bergantung megah, menambah kesan mewah tempat itu. Semua meja sudah dihiasi lilin dan bunga segar. Arga duduk di sudut ruangan yang agak tersembunyi. Ia tidak bergabung dengan kerumunan yang asyik berbicara dan tertawa keras. Tak ada yang menyapa. Bahkan beberapa wanita yang dulu sering meminjam catatan darinya pun pura-pura tak mengenal. Arga memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela besar, menyaksikan lalu lintas kota yang semakin padat menjelang malam. Sementara itu, Kevin, Doni, dan yang lain sibuk pamer jam tangan mahal, sepatu edisi terbatas, dan tas branded. Mereka tertawa, memotret makanan, dan membuat video pendek untuk media sosial. Sesekali, mereka melirik ke arah Arga dengan senyum mengejek. Kasihan banget, makan sendirian. Dulu juga selalu sendiri ya? Gak, ujar Rina, mantan ketua kelas, dengan suara cukup keras agar terdengar. Dia memang gak cocok duduk bareng kita. Tempatnya masih di warung pecel, bukan restoran begini. Balas Cindy sambil menertawakan komentarnya sendiri. Namun Arga tak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap duduk tenang, seperti sedang menikmati pertunjukan yang sudah sering ia saksikan di masa lalu. Di luar, langit mulai berubah warna. Senja menjingga beradu dengan lampu-lampu kota yang perlahan menyala. Arga menatap jam tangannya dan menghela napas pelan. Ia tahu, malam ini akan panjang. Dan ini baru permulaan dari semua yang akan terjadi. Meja-meja di restoran itu mulai dipenuhi makanan mewah. Hidangan khas barat berjejer, mulai dari steak wagyu, lobster panggang, hingga dessert berlapis emas. Tawa dan canda memenuhi ruangan. Tapi tak satu pun mengarah ke meja Arga. Ia duduk sendiri, menyeruput kopi hitam yang kini tinggal separuh. Di tengah keramaian, Kevin berdiri dan mengangkat gelas. Untuk reuni kita malam ini. Semoga makin sukses dan makin kaya semua. Semua bersorak, gelas saling beradu, kecuali satu. Gelas Arga tetap di meja. Doni yang setengah mabuk mendekat ke meja Arga sambil membawa piring penuh daging.
Gak makan? Di sini gak ada nasi bungkus loh, katanya dengan nada meremehkan. Arga menoleh pelan, mengangkat alis sedikit, lalu mengangguk kecil. Belum lapar. Atau jangan-jangan gak punya duit buat bayar makanan semahal ini ya? Sambung Andre dari kejauhan. Tawa kembali pecah. Beberapa wanita ikut tertawa sambil memamerkan tas dan perhiasan yang menggantung di tangan mereka. Cindy mengangkat tasnya tinggi-tinggi. Ini limited edition. Cuma ada 5 di dunia. Harganya jangan tanya deh. Bisa buat beli rumah. Cindy, jangan ngomong begitu di depan Arga. Nanti dia minder. Dulu aja katanya gak bisa bayar uang SPP. Sindir Rina disambut tawa histeris. Arga menghela napas. Bukan karena sedih, tapi karena bosan. Ucapan mereka bukan lagi sesuatu yang menyakitkan, tapi seperti kaset rusak yang berputar ulang. Ia hanya melirik sekilas pada jam tangannya, jam eksklusif edisi kolektor yang hanya dimiliki beberapa orang di dunia. Namun mereka terlalu sibuk pamer untuk menyadarinya. Kevin kembali duduk di tengah ruangan, membuka jasnya, dan menunjukkan jam tangan dengan berlian kecil di sekelilingnya. Nih, jam tangan asli Swiss. Gaji 1 tahun juga belum tentu cukup buat beli ini, katanya bangga. Sementara itu, pelayan mulai membawakan makanan ke meja Arga. Makanan yang ia pesan datang dengan piring porselen elegan. Ia menikmati setiap suapan dengan tenang, di tengah gemuruh tawa dan hinaan yang masih terus dilemparkan kepadanya. Heran deh. Kok bisa ya si Arga sok-sokan ke tempat semahal ini? Mau pamer? Dulu rumahnya aja dari triplek, ujar Andre. Jangan-jangan dia dapat warisan dari dukun. Celetuk Doni yang membuat semua kembali tertawa. Namun di sela suara tawa itu, ada seorang wanita yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan. Anya, mantan teman sekelas yang kini bekerja sebagai notaris. Ia duduk tak jauh dari Arga, tapi tak ikut tertawa. Matanya menatap pria itu dengan tatapan berbeda. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui yang lain. Anya pernah mendengar kabar samar bahwa Arga kini memiliki tambang batu bara di Kalimantan. Tapi karena tak pernah muncul di media sosial dan selalu tampil sederhana, cerita itu dianggap sebagai rumor belaka. Kini, Anya mulai menyatukan keping-keping informasi yang dulu ia abaikan. Saat pelayan menawarkan dessert kepada Arga, pria itu menolaknya dengan sopan. Ia berdiri pelan, merapikan jasnya, lalu melangkah ke arah kasir. Beberapa orang melihatnya, sebagian mencibir. Tuh kan, paling dia mau keluar diam-diam sebelum bayar, kata Kevin setengah berbisik. Maklum, takut gak mampu, timpal Cindy. Tapi yang tak mereka tahu, di kasir itulah Arga menunjukkan kartu hitam miliknya, kartu yang hanya dimiliki segelintir orang paling kaya di negeri ini. Ia membayar semua tagihan di restoran malam itu. Bayar semua makanan untuk tamu reuni SMA malam ini, ucap Arga pelan. Totalnya 20 juta. Pak, apakah yakin ingin dibayar semuanya? Ya, dan jangan bilang siapa yang bayar sampai mereka semua selesai makan. Pelayan dan kasir terdiam kagum. Dengan senyum kecil, Arga meninggalkan restoran. Tak ada drama, tak ada kata-kata balasan. Hanya langkah tenang dan bayangan Lamborghini yang perlahan hilang di ujung jalan. Tapi di dalam restoran, badai kejutan belum mulai. Mereka belum tahu apa yang baru saja terjadi. Dan ketika saat itu datang, malam yang penuh tawa akan berubah menjadi malam penuh tanya. Restoran kembali riuh setelah kepergian Arga. Tanpa sadar, semua orang kini melupakan pria yang mereka hina beberapa menit lalu. Gelas-gelas beradu, tawa kembali menggelegar, dan kamera-kamera ponsel masih sibuk merekam momen palsu penuh kemewahan. Kevin memesan wine tambahan, Cindy meminta dessert khusus, dan Andre sibuk memamerkan foto liburannya ke Swiss yang tersimpan di ponselnya. Namun suasana berubah saat Doni berdiri dan melangkah ke arah kasir. Mas, total kita berapa ya? Biar gue aja yang bayar kali ini. Mumpung lagi tajir, katanya sombong sambil mengeluarkan dompet tebal. Kasir muda itu tersenyum sopan. Maaf, Pak. Seluruh tagihan malam ini sudah dibayar lunas. Hah? Siapa yang bayar? Tanya Doni dengan kening berkerut. Seorang tamu pria bernama Arga. Beliau meninggalkan pesan agar tidak diberitahu sampai seluruh acara selesai. Doni membeku. Kevin yang berdiri di belakangnya ternganga. Cindy menutup mulut dengan kedua tangannya. Apa? Si Arga?
bisik Kevin, tak percaya. Semua mata kini menoleh ke arah meja Arga yang telah kosong. Beberapa berdiri, beberapa saling menatap. Seolah baru sadar bahwa pria yang mereka remehkan tadi justru adalah satu-satunya yang meninggalkan kesan paling berkelas malam itu. Aku gak percaya dia bayar semua? Tanya Cindy pelan, setengah gemetar. Itu 20 juta, Cin, jawab Andre. Dan dia bayar sendirian. Tanpa sombong. Tanpa bicara apapun. Anya yang sedari tadi diam, akhirnya bicara. Kalian lupa siapa Arga sekarang. Kalian masih lihat dia seperti dulu. Tapi dia bukan Arga yang kita kenal dari rumah triplek itu. Semua menoleh ke Anya. Aku pernah dengar. Ia menikahi Anya Putri Salim, anak dari pemilik tambang batu bara terbesar di Kalimantan. Setelah mertuanya meninggal, tambang itu diwariskan ke dia dan istrinya. Mata Kevin membesar. Doni duduk perlahan. Rina tampak pucat. Itu bukan gosip? Tanya Rina dengan suara pelan. Arga gak pernah pamer. Dia memang begitu dari dulu. Tapi bukan berarti dia gak punya apa-apa sekarang. Jawab Anya lirih. Cindy menggigit bibirnya. Ia ingat tadi siang sempat membuat story Instagram yang menampilkan ejekan kepada Arga. Kalau itu benar, berarti kita semua baru saja mempermalukan orang yang jauh lebih sukses dari kita. Kevin berdiri cepat. Gue harus minta maaf. Harus cari dia sekarang. Tapi Andre menahan lengannya. Jangan sekarang. Kita udah terlambat. Sementara di luar restoran, Arga duduk di dalam mobilnya, menatap langit kota. Teleponnya berdering. Istrinya mengirim pesan. Kamu sudah sampai? Arga membalas singkat. Semua baik-baik saja. Namun jauh di dalam dirinya, ada luka lama yang kembali terbuka. Ia tidak marah. Tapi ia tahu, luka karena penghinaan tak pernah hilang. Ia hanya bisa membalasnya dengan cara yang paling elegan. Lamborghini itu melaju pelan, meninggalkan restoran dan segala kenangan kelam di dalamnya. Tapi cerita Arga belum berakhir. Sebab beberapa hari ke depan, akan ada orang-orang yang mencoba memperbaiki kesalahan, namun membawa niat tersembunyi. Dan Arga tidak akan semudah itu dibodohi untuk kedua kalinya. 2 hari setelah reuni, suasana kantor Arga yang berlokasi di pusat bisnis ibu kota terasa lebih tenang dari biasanya. Sebuah gedung bertingkat tinggi dengan logo perusahaan tambang, Nusa Bumi Energi, berdiri megah, dikelilingi mobil-mobil mewah dan penjagaan ketat. Arga duduk di ruangannya yang luas, menghadap jendela kaca besar yang menampilkan lanskap kota dari ketinggian. Telepon meja berdering. Pak Arga, ada tamu atas nama Doni dan Kevin. Mereka bilang sahabat lama, ujar suara sekretaris di ujung sana. Arga mengerutkan dahi sejenak. Ia tahu cepat atau lambat momen ini akan datang. Biar masuk, ucapnya tenang. Tak lama, 2 pria berpakaian rapi masuk dengan senyum dibuat-buat. Doni membuka percakapan dengan nada ramah. Gak, gila kantor lo mewah banget. Kita salut banget sama lo sekarang. Iya, bener. Gue masih gak percaya itu beneran lo yang bayar semua di restoran. Keren banget, sambung Kevin. Arga mempersilakan mereka duduk. Wajahnya tetap dingin. Ia membiarkan mereka bicara panjang lebar tentang rasa kagum dan penyesalan. Gue minta maaf banget, Gak. Gue nyesel banget udah hina lo waktu itu, ujar Doni dengan nada seolah tulus. Lo hebat. Bisa dari nol sampai sekarang punya tambang. Kita salut, beneran. Dan kita mau ngajak kerjasama kalau lo bersedia, kata Kevin sambil menyodorkan proposal. Arga membuka map proposal itu. Ia membacanya sekilas. Investasi alat berat, nilainya 15 miliar. Kevin tersenyum, mencoba terlihat yakin. Iya, ini proyek masa depan. Kita butuh partner kuat, dan kita percaya lo orang yang tepat. Arga menatap mereka lama. Lalu berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Suara AC mendesis pelan di tengah ketegangan ruangan. Kalian tahu, waktu SMA, aku pernah pinjam sepatu olahraga ke Kevin karena sepatuku jebol. Tapi kalian malah tertawakan aku. Hari ini kalian datang bukan karena kalian ingat aku sebagai teman, tapi karena kalian tahu aku punya uang. Doni terlihat gugup. Kevin mencoba tersenyum. Enggak begitu, Gak. Kita emang salah. Tapi sekarang kita udah sadar.
Arga menoleh pelan. Proposal ini bagus. Tapi bukan buat kalian. Ia merobek proposal itu menjadi 2 bagian, lalu meletakkannya di atas meja. Kevin berdiri kaget. Loh, serius? Aku punya banyak teman yang datang waktu aku belum punya apa-apa. Mereka yang akan kuajak kerja sama. Bukan kalian. Doni menatapnya dengan rahang mengeras. Jadi ini balas dendam? Bukan. Ini pelajaran. Biar kalian ngerti, gak semua luka bisa disembuhkan dengan kata maaf. Arga menekan tombol intercom. Silakan antar tamu keluar. Doni dan Kevin melangkah keluar dengan wajah muram. Begitu pintu tertutup, Arga menghela napas pelan. Ia tak merasa puas, tapi setidaknya keadilan kini berpihak padanya. Namun satu hal belum ia sadari, bahwa pertemuan itu hanya permulaan. Kevin dan Doni ternyata belum menyerah. Di luar kantor, mereka bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi kunci pembalasan mereka berikutnya. Mantan rekan bisnis Arga yang menyimpan dendam lama. Dan permainan yang lebih berbahaya sedang dimulai. Malam itu, di sebuah lounge eksklusif kawasan SCBD, Kevin dan Doni duduk berhadapan dengan seorang pria bertubuh besar berjas hitam. Wajahnya keras, penuh guratan, dengan bekas luka panjang di bawah mata kirinya. Namanya Bram, mantan direktur operasional tambang milik mendiang ayah mertua Arga. Gue dengar kalian baru ketemu Arga, kata Bram sembari menghembuskan asap cerutu. Iya, dan dia nolak kerja sama kita mentah-mentah. Merobek proposal kita di depan muka, ujar Kevin geram. Bram tertawa pendek. Itu Arga. Sok lurus. Padahal semua yang dia punya itu warisan. Coba aja bapak mertuanya gak mati. Mana mungkin dia bisa punya semua itu? Doni mencondongkan badan ke depan. Lo kayaknya dendam juga sama dia. Aku? Dendam? Gak usah basa-basi. Gue dibuang dari perusahaan itu karena Arga. Dia tuduh gue selewengin dana. Padahal cuma proyek kecil. Sekarang gue hidup dari sisa-sisa. Bram meneguk minumannya. Lalu menatap mereka dengan tajam. Kalau kalian serius pengin bikin dia jatuh, gue punya dokumen lama. Proyek tambang yang pernah nyaris jadi skandal. Tapi diselamatin sama Anya, istrinya. Kalau data ini muncul ke media, habis dia. Kevin dan Doni saling tatap. Kalau kita bantu lo sebarkan itu, kita dapat apa? Tanya Doni. Separuh saham perusahaan bakal dibekukan. Harga saham jatuh, dan kalian bisa beli lewat pihak ketiga. Kita rebut pelan-pelan. Sementara itu, di kediamannya, Arga sedang duduk bersama istrinya, Anya, di balkon lantai 2. Angin malam berembus tenang. Aku dengar tadi kamu tolak kerja sama Kevin dan Doni? Tanya Anya lembut. Iya. Aku tahu niat mereka. Cuma pengin manfaatin aku. Bukan karena mereka percaya. Anya tersenyum pelan. Aku bangga kamu tetap hati-hati, walau kadang terlalu tenang menghadapi mereka. Arga menatap jauh ke arah lampu-lampu kota. Tapi dalam dirinya, ia merasa tak nyaman. Ada sesuatu yang bergolak. Sebuah firasat. Bahwa orang-orang yang pernah melukai hatinya dulu, kini datang bukan hanya dengan tawa palsu, tapi juga niat gelap yang bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Dan ia belum tahu, bahwa keesokan harinya, berita tentang dugaan manipulasi dana tambang 5 tahun lalu akan tersebar di berbagai media. Dengan fotonya di halaman depan. Pagi itu, suara dering telepon kantor tidak berhenti. Sekretaris Arga tampak panik, menjawab satu persatu sambungan dari wartawan, klien, dan rekanan bisnis yang mulai mempertanyakan berita yang beredar. Di halaman utama sebuah media ekonomi ternama, judul besar terpampang jelas. Dugaan skandal dana fiktif di perusahaan tambang, nama CEO muda Arga disorot. Foto wajah Arga dengan sorotan mata tajam diambil dari salah satu acara publik, terpampang seolah ia memang bersalah. Anya membaca berita itu di ruang kerja mereka. Wajahnya pucat, namun tetap berusaha tenang. Saat Arga masuk, ia hanya menunjukkan layar tablet dan menatap suaminya dalam diam. Arga mendekat dan membaca sekilas. Ia mengangguk pelan. Akhirnya mereka mulai bergerak, katanya lirih. Ini data lama, yang sudah dibersihkan dan dilaporkan saat audit tahunan. Siapa yang bisa dapatkan data ini? Tanya Anya. Hanya satu orang. Bram. Tak lama,
Manajer hukum perusahaan masuk dengan tergesa. Pak, kita punya masalah. Saham turun 15% pagi ini. Investor mulai tarik dana. Ada permintaan resmi dari Komisi Keuangan untuk audit ulang. Arga hanya mengangguk. Persiapkan semua dokumen audit tahun itu. Dan jangan biarkan satu lembar pun tercecer. Di luar gedung, beberapa wartawan sudah berkumpul. Kamera dan mikrofon menanti, sementara sopir pribadi Arga harus membuka jalur agar mobilnya bisa keluar dari garasi. Ketika Arga akhirnya muncul di lobi, blitz kamera menyambutnya seperti hujan cahaya. Pak Arga, benarkah Anda melakukan manipulasi anggaran? Benarkah proyek tambang di Kalimantan hanya kedok untuk pencucian uang? Apakah ini terkait warisan dari mendiang Pak Salim? Arga berdiri, menatap semua wartawan yang berseru-seru. Ia mengangkat tangannya, membuat mereka perlahan terdiam. Saya akan menjawab semua pertanyaan. Tapi bukan di depan kamera. Kita akan gelar konferensi pers resmi besok. Saat semua dokumen tersedia. Dan saya akan buktikan bahwa saya bukan hanya penerus, tapi penjaga kehormatan dari tambang yang dibangun oleh tangan keras seorang ayah. Setelah itu, ia masuk ke mobil dengan tenang. Tapi ketenangan itu hanyalah permukaan. Di dalam pikirannya, ia tahu satu hal. Ini bukan tentang uang. Ini tentang harga diri. Sementara itu, Kevin dan Doni duduk di kantor kecil milik Bram. Mereka tertawa puas melihat berita yang meledak di mana-mana. Ini baru pembalasan, kata Bram sambil menyeruput kopi. Tinggal tunggu waktunya. Investor panik. Dewan direksi mulai goyah. Dia bakal diturunin dari kursi CEO. Namun mereka tidak tahu bahwa Arga menyimpan bukti rahasia yang tak pernah diunggah ke sistem perusahaan. Bukti yang bisa membalikan keadaan dan menggulung balik semua pihak yang kini mencoba menjatuhkannya. Di ruang kerja yang tenang namun penuh ketegangan, Arga duduk menatap layar komputer yang menampilkan puluhan dokumen lama. Di sebelahnya, Anya membolak-balik berkas laporan audit tahun kelima, matanya tajam, bibirnya terkatup rapat. Ini dia, ujar Anya sambil menunjuk satu dokumen. Laporan keuangan proyek tambang tengah tahun, yang diedit sebelum dikirim ke pihak audit. Arga menatap dokumen itu dalam-dalam, lalu membuka satu flash disk kecil yang tersimpan di laci terkunci. Ini versi aslinya. Salinan lengkap yang tidak pernah diunggah ke server perusahaan. Hanya aku dan almarhum ayahmu yang tahu data ini disimpan terpisah. Anya mengangguk. Berarti, Bram menyebarkan data palsu. Dan itu cukup untuk membuatnya masuk penjara, bersama siapapun yang bekerja sama dengannya. Malam itu, Arga menghubungi pengacara senior yang sudah bekerja dengannya sejak awal karirnya. Besok siang, aku akan gelar konferensi pers. Tapi malam ini, kamu antar dokumen ini ke lembaga audit negara. Lengkap dengan data forensik digital. Aku ingin mereka tahu siapa yang memalsukan data. Sementara itu, di sebuah bar lounge, Kevin dan Doni sedang merayakan kemenangan semu mereka. Kalau saham dia terus turun, kita bisa beli separuh perusahaan lewat orang dalam, ujar Kevin. Doni tertawa. Arga? Dia cuma warisan keberuntungan, bukan pejuang sejati. Namun tawa mereka seketika membeku saat notifikasi berita terbaru muncul di ponsel mereka. Nusa Bumi Energi resmi laporkan dugaan pemalsuan dokumen oleh mantan direktur. Bukti otentik diserahkan langsung ke lembaga resmi. Wah, ini gak lucu, gumam Doni, wajahnya berubah tegang. Kevin menatap Bram yang duduk di pojok ruangan. Lo bilang lo hapus semua dokumen aslinya. Aku hapus dari server, bentak Bram. Gue gak tahu dia simpen backup manual. Sementara itu, keesokan siangnya, Arga berdiri di depan puluhan awak media. Di belakangnya berdiri tim hukum, staf keuangan, dan istrinya, Anya. Dengan ini saya tegaskan, tuduhan manipulasi yang dituduhkan kepada saya tidak berdasar. Kami sudah menyerahkan bukti ke lembaga terkait. Data yang digunakan dalam pemberitaan adalah hasil rekayasa digital, disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki dendam pribadi dan kepentingan bisnis. Ia membuka satu slide yang menampilkan email transfer dokumen palsu dari laptop Bram, lengkap dengan tanda waktu dan bukti pengiriman ke akun Kevin. Kami akan mengambil langkah hukum. Dan saya percaya, keadilan akan memulihkan nama baik kami. Tepuk tangan meletus di ruangan.
Beberapa wartawan bahkan berdiri. Media sosial segera dibanjiri pujian untuk Arga, menyebutnya sebagai bos muda paling tenang dan tajam. Kevin dan Donnie, yang menyaksikan dari televisi kecil di kantor Bram, terdiam tanpa suara. Pintu masa depan yang mereka impikan kini tertutup rapat. Bram sendiri sudah ditangkap malam sebelumnya saat hendak kabur ke luar negeri. Namun Arga tak berhenti di situ. Ia tahu betul bahwa dunia bisnis bukan hanya soal membalas, tapi menjaga agar yang tak layak tak punya ruang untuk menyusup kembali. Dan satu kejutan lagi sedang ia siapkan. 3 hari setelah konferensi pers yang mengguncang media nasional, nama Arga kembali menjadi perbincangan. Namun bukan karena skandal, melainkan karena ketegasannya dalam menghadapi fitnah yang nyaris menghancurkan reputasinya. Namun publik belum tahu bahwa Arga masih menyimpan satu kartu as yang selama ini disembunyikannya dengan rapat. Pagi itu, di Hotel Bintang 5 yang biasa digunakan untuk pertemuan bisnis kelas atas, Arga mengadakan acara peluncuran proyek terbarunya. Para investor, pejabat pemerintah, media, dan pengusaha tambang dari berbagai daerah hadir. Undangan sangat terbatas. Namun yang mengejutkan adalah, beberapa nama dari masa lalu juga menerima undangan, termasuk Kevin, Donnie, dan Anya, notaris yang dulu diam-diam menaruh simpati pada Arga. Acara dibuka dengan video dokumenter pendek yang menampilkan perjuangan tambang di Kalimantan. Diakhiri dengan sebuah kalimat yang muncul di layar raksasa. Dari gubuk kecil, untuk negeri yang besar. Tepuk tangan menggema. Kemudian Arga naik ke podium, mengenakan setelan biru gelap yang sederhana namun elegan. Hari ini saya ingin mengumumkan proyek terbesar dalam karir saya. Sebuah terobosan di industri tambang ramah lingkungan, tambang emas hijau. Kami akan memulai operasi dengan teknologi terbaru yang tidak hanya menghasilkan, tapi juga melestarikan. Dan yang terpenting, kami akan membuka saham publik. Ruangan bergemuruh. Semua hadirin berdiri. Dengan prioritas kepemilikan kepada pegawai lama, masyarakat lokal, dan teman-teman masa lalu yang dulu pernah meremehkan saya. Semua menatap bingung. Beberapa tersenyum simpul. Namun Arga belum selesai. Namun hanya mereka yang benar-benar berubah yang akan saya percaya. Mata Kevin dan Donnie membelalak. Mereka datang hari itu dengan niat baru. Menjilat, mengemis kesempatan kedua. Mereka tahu proyek ini akan menjadi raksasa baru di pasar saham. Tapi kini mereka justru merasa kecil di hadapan podium tempat Arga berdiri. Setelah acara, Arga menghampiri mereka. Kevin, Donnie, aku senang kalian datang. Gak, sumpah, kami mau berubah. Kami sadar. Kami dulu salah, ucap Kevin dengan nada penuh pengharapan. Dan kami ingin investasi. Kami beneran niat, bukan cuma karena duit, sambung Donnie. Arga tersenyum tipis, lalu mengeluarkan 2 amplop dari dalam jasnya. Ini adalah 2 formulir investasi untuk kalian. Tapi perlu kalian tahu, slotnya sangat terbatas dan hanya bisa diisi dengan 1 syarat. Apapun akan kami lakukan, ujar Kevin cepat. Arga menatap mereka tajam. Kalian harus bekerja dari bawah. Mulai dari tambang. 6 bulan. Tanpa posisi, tanpa fasilitas khusus. Sama seperti pekerja lapangan lainnya. Donnie menahan napas. Lo serius? Karena hanya orang yang tahu kerasnya tanah yang layak berdiri di atasnya. Kevin tampak bingung. Donnie menoleh ke arah Arga, berharap itu hanya ujian kecil. Tapi Arga hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Anya yang sejak tadi berdiri tak jauh dari mereka menghampiri Arga. Kamu tahu mereka gak akan sanggup, ucapnya. Aku tahu, jawab Arga singkat. Lalu kenapa kamu beri mereka formulir? Agar mereka tahu bahwa setiap langkah punya harga. Dan tidak semua harga bisa dibayar dengan uang. Langit siang itu cerah. Tapi bagi Kevin dan Donnie, itulah awal dari kenyataan pahit yang tak bisa mereka beli. Panas menyengat membakar kulit ketika Kevin dan Donnie turun dari mobil pengangkut ke lokasi tambang di Kalimantan. Mereka mengenakan seragam pekerja berwarna abu-abu dan helm pelindung yang baru mereka terima pagi itu. Tak ada fasilitas VIP. Tak ada sambutan mewah. Hanya debu, suara mesin berat, dan aroma tanah bercampur solar yang menyambut mereka. Gila, ini gila, gerutu Donnie sambil menarik napas panjang. Ini bukan tempat buat kita, bro.
Kita bukan kuli, balas Kevin dengan suara rendah, tapi tak bisa menyembunyikan rasa frustasi. Namun mereka tetap bertahan. Setiap hari, mereka bangun pukul 5 pagi, mengikuti pelatihan keselamatan, mengangkat alat berat, mengawasi proses penggalian, dan terkadang, membersihkan lumpur yang menempel di roda truk. Tak ada AC, tak ada koneksi stabil. Bahkan sinyal telepon pun hilang di telan hutan. Para pekerja tambang yang lain awalnya memandang sinis. Tapi perlahan, mereka mulai menerima kehadiran dua pria dari kota itu, terutama saat Kevin ikut membantu memadamkan api kecil yang nyaris merusak alat bor utama. Sementara itu, dari Jakarta, Arga rutin menerima laporan. Bukan soal keuangan atau perkembangan proyek, melainkan laporan dari kepala lapangan tentang perilaku dua tamu istimewanya. Kevin mulai berubah. "Pak," ujar kepala lapangan lewat panggilan video. "Tapi Doni, saya rasa dia tidak tahan lama. Dia masih suka sembunyi waktu kerja berat." Arga mendengarkan dalam diam. Di minggu keempat, Doni kabur malam-malam. Ia naik kapal kecil ke pelabuhan dan menghilang tanpa jejak. Di Jakarta, ia muncul kembali di sebuah podcast bisnis, menyalahkan sistem kerja tambang dan menyebut proyek Arga sebagai eksploitasi tenaga kasar. Padahal ia sendiri tak sanggup menjalaninya. Sebaliknya, Kevin bertahan. Ia mulai menghargai kerja keras orang lapangan. Ia belajar mengenali jenis tanah, memahami rute pengangkutan batu bara, bahkan ikut lembur saat alat berat rusak di tengah malam. Pelan tapi pasti, ia berubah. Di bulan ketiga, Arga datang langsung ke lokasi. Ia menyamar seperti biasa, tanpa pengawalan berlebihan. Ia mendatangi Kevin di tenda pekerja dan mengajak bicara. "Kamu bertahan lebih lama dari yang kuduga," ucap Arga. Kevin menunduk. Wajahnya kotor oleh debu, tapi matanya jernih. "Aku malu, Ga. Dulu aku kira aku lebih baik dari kamu. Tapi di sini, aku baru tahu arti harga diri yang sesungguhnya." Arga menepuk bahunya. "Kalau kamu benar-benar berubah, 1 slot saham itu milikmu. Tapi kalau kamu mau lebih, kamu harus jadi bagian dari tim ini, bukan hanya pemilik kertas." Kevin mengangguk pelan. "Aku gak pengin balik ke masa lalu. Aku mau bangun dari nol. Kalau kamu masih izinkan." Arga menatapnya lama, lalu mengangguk. "Selamat datang, Kevin. Bukan sebagai teman lama, tapi sebagai rekan baru." Namun di Jakarta, Doni belum selesai. Ia mulai menghubungi investor yang kecewa dengan Arga karena krisis tempo hari. Ia berencana menebar cerita lama dengan bumbu baru, kali ini dengan skema investasi palsu atas nama proyek Arga. Ia ingin menjatuhkan Arga, bukan dari dalam, tapi dari luar. Dan langkah berikutnya, bisa mengguncang pasar lebih hebat dari sebelumnya. 3 bulan sejak konferensi pers, bisnis tambang milik Arga kembali stabil. Saham melonjak tajam setelah publik menyaksikan keberhasilannya membalikan krisis fitnah. Nama Arga kini masuk dalam daftar pengusaha muda paling berpengaruh versi majalah Ekonomi Nasional. Namun badai belum benar-benar reda. Di sebuah ruangan hotel, Doni duduk bersama 2 pria bertubuh besar. Di atas meja, terdapat tumpukan brosur proyek palsu bertuliskan, "Tambang Baru Kalimantan Timur, Anak Usaha Nusa Bumi Energi." Kalau brosur ini menyebar ke investor luar, dan mereka transfer dana ke rekening kita bisa dapat 100 miliar sebelum Arga sadar, ujar Doni penuh semangat. Namun yang tidak ia tahu, salah satu investor yang ia targetkan adalah mitra bisnis lama Arga di Singapura. Saat menerima brosur itu, pria Singapura tersebut langsung menghubungi Arga melalui jalur khusus. Sore itu juga, Arga mengumpulkan tim hukum, keamanan digital, dan 1 tim penyidik swasta. Ia tidak hanya ingin menghentikan penipuan ini, tapi juga memastikan Doni tak bisa lagi menodai nama siapapun. Sebarkan surat resmi klarifikasi bahwa proyek Kalimantan Timur adalah hoaks. Kirim juga surat peringatan ke bursa saham agar tidak ada investor yang tertipu. Perintah Arga tegas. 2 hari kemudian, Doni yang tengah bersiap kabur ke luar negeri melalui Bandara Halim dikepung petugas berseragam hitam. Ia ditangkap tanpa perlawanan. Wajahnya pucat pasi. Telepon genggam dan laptopnya disita. Media langsung memberitakan. Pelaku penipuan investasi tambang ditangkap, mengaku dendam pribadi terhadap CEO Nusa Bumi Energi. Kevin yang masih berada di Kalimantan melihat berita itu di layar televisi ruang makan pekerja.
Ia menarik napas panjang dan menunduk. Di malam yang dingin itu, ia menulis surat tangan, ditujukan untuk Arga. Mungkin aku tidak layak jadi rekanmu. Tapi aku belajar satu hal selama di sini. Orang besar bukan dilihat dari uangnya, tapi dari bagaimana dia berdiri saat dijatuhkan, dan bagaimana dia memaafkan saat bisa menghancurkan. Terima kasih karena masih memberiku kesempatan. Salam hormat, Kevin. Surat itu sampai ke meja Arga 2 hari kemudian. Ia membacanya dalam diam,